Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video aksi nyata calon guru penggerak modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bersama saya Viana Ma'rifatul Hasanah, guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Pasusukan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana seorang calon guru penggerak menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelasnya. Sebagai calon guru penggerak, saya tergerak untuk menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, khususnya dalam membangkitkan semangat kolaborasi dan saling menghargai antar murid. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa pembelajaran yang berpusat pada murid dan berlandaskan nilai-nilai luhur dapat menghasilkan generasi penerus yang berkarakter kuat dan siap berkontribusi bagi bangsa. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama, pembelajaran secara holistik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid. Dan yang ketiga, pembelajaran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Awalnya saya merasa antusias dan bersemangat untuk memulai aksi nyata ini. Namun, seiring berjalannya proses, saya dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti kemampuan murid dalam bekerja sama. Beberapa murid masih merasa kesulitan untuk bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian, kemampuan komunikasi, kurangnya kemampuan komunikasi yang efektif antar murid. Dan motivasi belajar. Beberapa murid masih menunjukkan kurangnya motivasi dalam belajar. Meskipun demikian, saya tidak patah semangat. Saya terus berusaha untuk mencari solusi dan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut. Saya juga mendapatkan banyak dukungan dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan ini. Melalui proses ini, saya mendapatkan beberapa ide atau gagasan baru yang meningkatkan pembelajaran di kelas, yaitu membentuk tim yang heterogen. Dengan mencampurkan murid dari berbagai kemampuan dan latar belakang, diharapkan dapat mendorong kolaborasi dan saling menghargai antar murid. Memberikan tugas yang menantang dan bermakna. Tugas yang menarik dan relevan dengan kehidupan nyata dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Memberikan panduan dan arahan yang jelas. Murid perlu mendapatkan panduan dan arahan yang jelas agar mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Memberikan penghargaan atas usaha dan pencapaian murid. Memberikan apresiasi atau usaha dan pencapaian murid dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang saya lakukan yaitu pentingnya membangun komunikasi yang terbuka dan positif. Komunikasi yang terbuka dan positif antar guru dan murid dapat membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Pentingnya memberikan kepercayaan kepada murid. Memberikan kepercayaan kepada murid untuk menyelesaikan tugas dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian mereka. Serta pentingnya belajar dari kesalahan. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kita perlu belajar dari kesalahan dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Dalam aksi nyata ini, saya membuat perencanaan. Yang pertama, membuat rancangan pembelajaran yang berpusat pada murid. Rancangan ini membuat tujuan pembelajaran, kegiatan belajar, dan penilaian yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, membuat bahan ajar yang menarik dan relevan. Bahan ajar ini dirancang untuk membantu murid memahami konsep pembelajaran dengan lebih mudah dan menyenangkan. Ketiga, mempersiapkan media pembelajaran yang mendukung. Media pembelajaran seperti video, gambar, dan audio dapat membantu murid dalam belajar. Dalam penerapannya, saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran. Saya menerapkan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan teknik yang aktif dan partisipatif. Membimbing dan memotivasi murid. Saya memberikan bimbingan dan motivasi kepada murid agar mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Memberikan penghargaan atas usaha dan pencapaian murid. Saya memberikan apresiasi atas usaha dan pencapaian murid agar mereka merasa dihargai dan dihormati. Dari pelaksanaan aksi nyata,
Saya mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Saya mengevaluasi efektivitas pembelajaran dengan mengamati partisipasi murid, hasil tugas, dan umpan balik dari murid. Mencari solusi untuk mengatasi kekurangan yang ditemukan dalam proses pembelajaran. Berbagi pengalaman dengan rekan guru untuk saling belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya harap video ini dapat memberikan inspirasi bagi Anda untuk menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kehidupan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.